Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang teorema limit pusat. Ya, ini adalah salah satu teorema yang fundamental dalam statistika. Sebelum itu kita akan lihat dulu tentang sampling distribusi dari mean. Ingat kembali pada kuliah sebelumnya kita sudah membahas kenapa kita memerlukan sampel ya. Di sini seringkali saat melakukan penelitian kita mengalami kendala keterbatasan dalam pembiayaan, tenaga, dan waktu yang tersedia gitu. Nah, penggunaan statistika inferensial sangat membantu dalam mengambil kesimpulan tentang keadaan populasi dengan berdasarkan pada informasi yang berasal dari sampel yang kita ambil itu, dimana ukurannya sampelnya itu kan lebih kecil dari populasinya, sehingga dari segi biaya juga dia akan lebih rendah waktunya, dan tenaga yang diperlukan juga lebih sedikit daripada kalau kita menggunakan populasi. Nah, pada statistika inferensial, nilai statistik dihitung semata-mata berdasarkan atas sampel yang diambil dari suatu populasi gitu ya, dan kesimpulan tentang parameter populasi ini diambil berdasarkan informasi dari sampel yang kita ambil itu gitu. Nah, kita tidak pernah tahu secara pasti apakah kesimpulan yang kita ambil itu salah atau benar, karena nilai statistik sampel itu berbeda-beda gitu ya, tergantung dari sampel yang kita ambil. Oleh karena itu, statistik sampel juga merupakan suatu variabel acak, karena dari suatu populasi yang sama dapat diambil berbagai sampel yang berbeda, masing-masing dengan statistik sampel yang berbeda pula gitu ya. Sebagai suatu variabel acak, statistik sampel mempunyai distribusi peluang tersendiri yang disebut dengan distribusi sampling. Oke. Untuk memberikan gambaran tentang distribusi sampling secara lebih jelas, perhatikan contoh sederhana berikut ini. Misalkan di sini saya punya populasinya adalah 4 orang karyawan, kemudian variabel random X-nya adalah umur, sehingga nilai X ini adalah umur dari karyawan-karyawan itu tadi ya, yaitu 18, 20, 22, dan 24, diukur dalam tahun. Nah, dari populasi tadi kita bisa hitung rata-ratanya, rata-rata untuk umur karyawan tadi ya, rata-rata dari X itu adalah 21, yaitu 18 ditambah 20 ditambah 22 ditambah 24 dibagi dengan 4. Di sini rata-rata populasi saya simpulkan dengan mu ya. Dan standar deviasinya adalah 2,236. Oke, sekarang kita lihat distribusi populasinya. Setiap anggota populasi tadi, si karyawan A, B, C, dan D tadi, itu memiliki peluang yang sama untuk terambil, sehingga semuanya memiliki peluang yang sama, yaitu 1/4, 0,25 untuk terambil. Jadi distribusi populasinya di sini adalah distribusi uniform. Oke. Sekarang kita akan lihat untuk distribusi sampelnya ya. Misalkan saya akan mengambil sampel berukuran 2 ya, dari 4 anggota populasi tadi. Di sini diambil dengan pengembalian. Oke. Nah, sehingga ada 16 kemungkinan sampel ya. Bisa lihat di tabel ini. Contohnya di situ pada pengambilan pertama terambil usia 18, pada percobaan kedua itu terambil usia 18, kemudian bisa juga pada pengambilan pertama terambil usia 18, kemudian pada pengambilan kedua terambil usia 20, dan seterusnya sampai terambil yang ini ya, 24 dan 24 ini. Oke. Nah, jadi semua kemungkinan sampel berukuran 2 ini bisa kita lihat di tabel ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat rata-rata dari seluruh sampel tadi yang berukuran 2 tadi itu.
Ya, di sini untuk yang 18 dengan 18 berarti rata-ratanya 18. Kemudian untuk sampel saat terambil pada percobaan pertama itu umur 22 dan percobaan kedua umur 20, maka saya dapat rata-ratanya ada 21 gitu. Nah, ini kalau saya tampilkan secara keseluruhan ini ya. Ini apa sampel yang terambil, ini nilai rata-rata sampelnya. Oke. Oke, sekarang kita lihat distribusi rata-rata sampelnya. Kita lihat kita hitung dulu nilai peluangnya ya. Di sini semuanya ada 16 kemungkinan sampel tadi, sehingga peluangnya semuanya 1/16 ya. Nah, kemudian di sini rata sampelnya sama dengan 18, itu ada 1, sehingga peluang rata-rata sampelnya ada dengan untuk nilai 18 itu sama dengan 1/16. Nah, peluang untuk nilai rata-rata sampelnya adalah 19, itu adalah 2/16 ya. Di sini 19-nya ada 2, demikian seterusnya ya. Nah, ini kalau kita gambarkan distribusi rata-rata sampelnya seperti ini ya. Oke. Jadi bisa dilihat bila tadi kita punya untuk yang untuk yang populasi dia uniform, di sini untuk yang sampelnya rata-rata sampel dia distribusinya menjadi normal ya. Nah, sekarang bila kita rata-ratakan nilai rata-rata sampel dari seluruh sampel yang mungkin tadi ya, ada 18 ditambah 19 tambah 19 seterusnya sampai 24 tadi. Itu tadi banyaknya kan ada 16, jadi per 16 kalau kita rata-ratakan nilainya adalah 21. Dan kalau kita hitung standar deviasinya itu 1,58. Nah, kalian bisa lihat ya di sini bahwa rata-rata dari rata-rata sampel dari seluruh sampel yang kita punya tadi itu akan sama dengan rata-rata populasi. Dan standar deviasinya sama dengan standar deviasi populasi dibagi dengan akar dari banyaknya sampel. Oke, tadi yang dicontoh itu kan ukuran sampelnya adalah 2 ya. Yang kita ambil sampelnya 2 dari populasi berukuran 4. Nah, dari contoh tersebut kalian bisa hitung untuk ukuran sampel 1, 3, dan 4 ya. Bagaimana rata-rata sampelnya gitu bandingkan dengan rata-rata populasi ya. Nanti akan kalian dapatkan bahwa nilai rata-ratanya itu ya sama dengan nilai rata-rata populasi, dan standar deviasinya adalah sama dengan standar deviasi populasi dibagi dengan akar dari banyaknya sampel. Oke. Nah, inilah yang kita sebut dengan teorema limit pusat. Jadi, teorema limit pusat itu menyatakan jika diambil ukuran sampel N yang relatif besar dari populasi dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat, distribusi min rata-rata akan mendekati normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat per N. Kita lihat contoh penggunaan dari teorema limit pusat ya. Diproduksi tas kertas untuk membungkus sembako dengan ketahanan sobek berdistribusi normal dengan minnya 5 pons per inci kuadrat dan standar deviasi 1 pons per inci kuadrat. Berapa proporsi tas yang diproduksi memiliki kekuatan antara 5 dan 5,5 pons per inci kuadrat? Penyelesaian di sini variabel random X-nya itu adalah ketahanan sobek dari tas yang diproduksi ya. Nah, dari soal diketahui bahwa rata-rata populasinya itu adalah 5 pons per inci kuadrat dengan standar deviasi 1 pons per inci kuadrat, dan dia
X-nya ini berdistribusi normal, sehingga saya bisa tuliskan seperti ini ya. X berdistribusi normal dengan min-nya itu 5, standar deviasinya 1. Kemudian yang ditanyakan adalah peluang X ini antara 5 sampai dengan 5,5. Nah, di sini kita menggunakan transformasi Z. Oke. Seperti yang kita bahas sebelumnya ya, di materi sebelumnya, kita bisa, karena dia berdistribusi normal, kita bisa bawa dia ke normal baku gitu ya. Jadi kita lakukan transformasi Z, kita dapat untuk X sama dengan 5, Z-nya sama dengan 0, dan untuk X sama dengan 5,5, Z-nya sama dengan 0,5. Jadi peluang X antara 5 sampai dengan 5,5 itu sama dengan peluang 0 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 0,5. Dengan menggunakan tabel normal baku, kita dapat peluangnya adalah 0,1915. Saya nggak ulang lagi ya, kalian bisa lihat di materi distribusi normal yang telah kita pelajari sebelumnya. Bagaimana bisa mendapatkan nilai 0,1915 itu. Oke. Nah, sekarang jika diambil sampel acak tas berukuran 16, jadi diambil sampel sebanyak 16, berapa proporsi min sampel antara 5 dan 5,5 pounds per inci kuadrat. Oke. Penyelesaiannya ini sebenarnya similar ya dengan sebelumnya. Bila di soal sebelumnya itu kan yang ditanyakan adalah berapa peluang ketahanan sobek dari si produksinya, kekuatan tas yang diproduksi itu terletak antara 5 sampai dengan 5,5 pounds per inci kuadrat gitu ya. Nah, di soal yang B ini yang ditanyakan adalah rata-rata sampelnya. Oke. Nah, berapa peluang rata-rata sampelnya itu terletak antara 5 sampai dengan 5,5. Nah, ukuran sampelnya saya simpulkan dengan N di sini sama dengan 16 ya, itu diketahui dari soal. Oke. Dari teorema limit pusat, dari pembahasan yang sebelumnya tadi ya, kita sudah uraikan untuk yang teorema limit pusat itu rata-rata sampel itu akan berdistribusi normal dengan min-nya itu adalah min populasi dan variansinya sama dengan variansi populasi per banyaknya sampel ya, sehingga di sini saya punya X bar ini berdistribusi normal dengan min-nya 5, ini diketahui dari soal nih ya, dan variansinya di sini variansi populasinya 1 dan banyak sampel 16, sehingga variansinya 1/16. Oke. Nah, karena X bar ini berdistribusi normal, maka saya bisa lakukan transformasi ya, menggunakan transformasi Z ya. Jadi similar dengan sebelumnya, kita ini cari untuk X bar sama dengan 5, itu nilai Z-nya berapa menggunakan transformasi Z ya. Tinggal kita masukkan aja X barnya 5, mu-nya 5, kemudian per akar dari variansi atau standar deviasinya ya, kita dapatkan di sini nilainya sama dengan 0. Dan untuk X bar sama dengan 5,5, itu kalau kita transformasikan dengan Z, kita dapat nilai Z-nya sama dengan 2. Maka peluang X bar antara 5 sampai dengan 5,5 itu ekuivalen dengan peluang Z antara 0 dengan 2. Dengan tabel normal baku kita dapatkan sama dengan 0,4772.